Oke guys, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jumpa lagi di materi desain grafis untuk eh, pertemuan terakhir menjelang UAS ya. So, kali ini kita hanya membahas kisi-kisi saja, soal-soal yang akan diberikan untuk UAS nanti. Nah, nanti untuk UASnya sendiri soalnya akan diberikan menyusul ya, mungkin tidak lama setelah ini. Bahan-bahannya juga sudah disiapkan, jadi kalian tinggal mengerjakan bisa sambil menonton tutorial ini ya. Oke, kita mulai saja untuk soal yang pertama yang sudah diajarkan, yaitu membuat efek sketsa ya. Jadi silakan disiapkan Photoshopnya. Oke, pertama kita buka dulu gambarnya. Kalau nanti gambarnya sudah disediakan ya, jadi tinggal mengedit saja. Kita misalnya punya gambar ini. Oke, tolong dicatat langkah-langkahnya ya, karena kalau dicatat akan semakin mudah. Langkah pertama adalah kita duplikat dulu si layer background ini ya. Masih ingat cara menduplicate? Ya, langsung saja Ctrl J ya, J Jakarta ya. Ctrl J. Nah, nanti seperti ini. Ada layer 1 yang gambarnya sama background. Langkah kedua adalah silakan lihat di bawah sini di create new fill atau adjustment layer. Bawah sini pilih yang hue or saturation. Ya. Saturationnya kita kasih ke angka -100 ya, jadi mentok ke paling kiri sehingga gambarnya menjadi hitam putih ya. Tutup saja. Nah, nanti akan muncul layer apa namanya, adjustment ya, layer adjustment di atas sini. Nah, selanjutnya adalah kita aktifkan layer 1 ya. Jadi aktifnya di layer 1. Kemudian di sini blending modenya yang tadinya normal kita ganti jadi color dodge. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah di color dodge di invert. Gunakan Ctrl I ya. Ctrl I. Nah, hasilnya memang jadi seperti ini. Jadi tersamarkan ya. Oke, kalau sudah sama, kita ke filter, kemudian blur, pilih yang Gaussian blur. Pilih Gaussian blur. Nah, kira-kira di angka radiusnya berapa ya? Mungkin bisa di 40-an ya, 42 atau 45 ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah agak terlihat efek pensilnya, tapi ini perlu sentuhan lagi sedikit. Perhatikan ya. Sekarang aktifkan background. Kemudian kita duplikat lagi, Ctrl J lagi, jadi ada background copy. Kemudian background copy ini kita kasih efek stylize ya. Jadi ke filter, kemudian pilih stylize, pilihnya di sini filter galeri ya, filter galeri.
Oke. Nah, nanti pilih yang ini, stylize ya. Untuk angkanya bisa dilihat ini ada 2, 6, 5 ya. 2, 6 sama 5. Kalau sudah oke saja. Nah, nanti kan seperti ini ya. Ini jangan lupa di invert lagi. Jadi background copy-nya kita invert menggunakan Ctrl I. Nah, jadinya seperti itu. Kalau sudah, blending modenya kita kasih multiply. Nah, hasilnya seperti itu. Bisa di Ctrl Shift U ya. Nah, beres untuk soal yang pertama, yaitu membuat efek sketsa pensil ya. Nanti jawabannya tinggal di save saja, save as misalnya. Ini dilakukan di semua jawaban nanti ya. Save as, kemudian misalnya jawabannya kasih nama soal A misalnya ya. Kemudian save as type-nya JPEG, di save saja langsung. Oke, beres untuk yang soal pertama. Sekarang kita akan lanjut untuk soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua ini cukup singkat dan mudah ya. Jadi nanti kalian siapkan kertas A4. Kertas A4 seperti ini ya. Kemudian nanti saya sediakan gambar ya. Misalnya gambar ini. Ini kalian pindahkan ke kertas A4 tadi. Ini besarnya saya sesuaikan dulu ya, supaya tidak terlalu kecil. Oke, sudah. Kalau sudah, digandakan layernya. Sama caranya seperti yang tadi. Apakah masih ingat? Betul ya. Jadi untuk menggandakan layer cukup gunakan Ctrl J ya. Ctrl J. Setelah Ctrl J, kita akan memflip atau membalik si layer menggunakan transform ya. Jadi ke edit, kemudian transform, kemudian flip vertical. Nah, seperti itu. Nah, kasih seperti ini. Kalau sudah, pilih tombol ini, lihat ya, yang ketiga setelah FX ada namanya Add Layer Mask. Klik Add Layer Mask, kemudian pilih, oh ya, lihat dulu di sininya ya, ininya harus warnanya hitam dan putih. Jadi foregroundnya atau yang depannya hitam, yang belakangnya warna putih. Kalau sudah hitam dan putih, pilih gradient tool, kemudian kita tarik garis di layer yang bagian bawah ini ya. Kita buat seakan-akan si objeknya memiliki bayangan ya. Mungkin cukup seperti ini. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Efek mirror atau efek pantulan cahaya ya. Oke, ini cukup simpel. Jadi saya rasa kalian tidak perlu membutuhkan banyak waktu untuk mempraktekannya ya. Apalagi nanti gambarnya sudah disediakan, jadi pasti bisa cepat lah ya. Nanti ini tinggal di save, kemudian di kasih nama misalnya soal B ya.
Jangan lupa formatnya harus JPEG. Oke, kalau sudah bisa, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal yang ketiga, kita akan membuat efek lightning atau efek cahaya yang berbentuk petir ya. Misalnya saya punya gambar ini, tolong diingat langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat layer kosong baru ya, layer baru, bukan menggandakan tapi membuat layer kosong yang baru, yaitu dengan mengklik di sini create a new layer ya. Nanti akan muncul layer 1, layer kosong. Selanjutnya adalah ke sini, ke brush ya, brush tool, pilih brush tool, kemudian di atas sini lihat yang di general brushes ya. General brushesnya kita buka, lalu misalnya pilih yang kelima misalnya ya, hard round pressure size ya. Nah, size-nya di 30 aja ya. Kalau sudah, kita pakai pen tool. Nah, ini pen tool. Bikin kerangkanya seperti ini ya. Nah, ini perlu latihan juga ya. Nah, misalnya warnanya, ya kalau sudah pen toolnya sudah ya, kita misalnya tentukan warnanya. Ini warnanya apa ya? Ungu misalnya ya. Oke, ungu, kemudian klik kanan, kemudian stroke pad ya. Ininya di brush, bisa disimulate ya. Nah, seperti itu. Sorry, kita nggak kasih simulate ya, kurang bagus. Jadi di stroke pad ya, tidak perlu di simulate, jangan di checklist. Oke saja. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau sudah, hilangkan padnya, tinggal klik kanan, kemudian delete pad. Nah, kalau sudah, tinggal dirapihkan dengan menggunakan eraser ya, penghapus ya. Nah, tentukan saja besaran erasernya yang nyaman, misalnya di 15 ya, nanti tinggal dihapus saja. Ya, seperti ini. Kita perhatikan alurnya ya, alur cahayanya, supaya seakan-akan mengelilingi si objek. Ya, ini agak kurang sempurna ya. Ya, cukup seperti itu. Ya, ini udah saya benerin, kira-kira seperti inilah ya hasilnya ya. Nanti silakan bebas alurnya seperti apa atau warna cahayanya seperti apa ya. Oke, kita beres untuk yang soal ini. Selanjutnya kita masuk ke soal ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, keempat ya. Oke. Oke, di soal yang 4 ini kita akan bikin
kolase, sorry bukan kolase ya, framing ya. Kita akan buat framing. Siapkan dulu kertas A4 nya, kemudian dibuat landscape, jadi image, kemudian rotation seperti ini. Kita bisa kasih warna background warna hitam ya. Ini sudah pernah diajarkan sebelumnya, tapi ini adalah versi singkatnya ya. Kalau sudah, kemudian masukkan gambarnya. Oke, masukkan gambarnya misalnya ini ya. Nah, gambar ini kemudian pindahkan ke kertas A4 tadi, kemudian dibuat full ya, buat full satu halaman. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kita bikin kotak pakai ini rectangle tool. Misalnya warnanya biru ya, supaya kelihatan ya. Bikin seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah pindahkan layer satunya ke atas rectangle 1 ya, di drag. Jadi klik tahan, tarik ke atas rectangle 1. Kemudian kita masukkan si layer satunya ke dalam rectangle 1, klik kanan, kemudian create clipping mask. Nah, seperti ini. Next, digabungkan, aktifkan dua-duanya, kemudian klik kanan dan klik group from layers. Nah, jadi mereka akan masuk ke dalam folder group 1 ini ya. Kalau sudah seperti ini, kalian gandakan si grup satunya menggunakan Ctrl J. Ctrl J. Nanti ada grup 1 copy, kalian buka, klik tanda panahnya ya. Nah, kemudian aktifkan rectangle satunya. Jadi jangan layer satunya, yang diaktifkan adalah rectangle 1, kemudian ditarik seperti ini. Nah, kalau sudah, tutup lagi grup 1 copy-nya, Ctrl J lagi, buka. Lakukan langkah yang sama ya, rectangle satunya dipindahkan menjadi seperti ini. Lakukan langkah yang sama beberapa kali, rectangle satunya pindahkan seperti ini ya. Satu lagi mungkin cukup, Ctrl J, rectangle satunya pindahkan. Oke, cukup seperti itu, simple ya. Jadi soalnya tidak akan sulit, kalian cukup mengikuti langkah-langkah yang sudah dipraktekkan di sini ya. Udah beres, ini tinggal di save saja. Ini soal keberapa ya, keempat ya. Silahkan di save, misalnya soal D misalnya. Kalau sudah, kita akan masuk soal ke-5. Tenang ya, ini masih banyak nih soalnya. Kalau banyak tapi tidak akan rumit ya, semuanya simpel saja. Oke, untuk soal yang ke-5 ini adalah membuat animasi sederhana. Jadi nanti gambarnya juga sudah disiapkan, kalian tinggal memasang-masang saja
mengaturnya supaya menjadi sebuah animasi. Gerakannya tidak perlu sama dengan yang dicontohkan ya, jadi silahkan dikreasikan sendiri ingin seperti apa gerakannya. Yang pasti tidak akan ada dua orang yang gerakannya sama persis ya, jadi tidak mungkin mencontek lah. Oke, kalau sudah ada gambarnya nanti dibuka semua. Saya punya satu gambar JPEG dan dua gambar PNG ya. Di gambar yang JPEG kita langsung mengerjakan di gambarnya, jadi tidak perlu bikin A4. Pencet window, kemudian pilih timeline. Di sini nanti akan muncul window panel seperti ini. Pilih yang create frame animation, kemudian klik create frame animation ya, tapi seperti ini. Kita pindahkan dua gambar PNG tadi ke sini. Oke, akan saya sesuaikan dulu ukurannya karena ini terlalu besar. Nanti mungkin gambarnya akan berbeda ya, tapi prinsipnya sama saja. Kalian tinggal memindah-mindahkan posisi layernya supaya terlihat seakan-akan bergerak ya. Nah, misalnya seperti ini ya, ini di frame pertama posisinya seperti ini. Lihat di sini ya. Kemudian gandakan framenya. Nah, kita gandakan sekali. Dalam frame yang kedua ini, SpongeBob-nya akan saya pindahkan seperti ini. Kemudian dalam frame selanjutnya, SpongeBob-nya saya pindahkan lagi. Dalam frame selanjutnya saya pindahkan lagi. Nah, misalnya kita bikin 5 frame ya. Nah, kalau sudah, nanti di semua frame ini kita kasih waktunya 0,2 second di semua frame ya. Jadi yang tadinya 0 ganti sama 0,2. Kalau sudah, kita pilih yang forever. Jadi once-nya ganti forever. Sekarang coba di play ya. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau sudah, tinggal di save saja. Tapi kalau yang ini tidak bisa dengan save biasa ya, harus dengan export ya. Export, kemudian save for web. Ini agak lama prosesnya ya. Ya, jadi ini sudah GIF formatnya. Nanti tinggal di save saja kalau sudah formatnya GIF. Ya, tinggal di save saja. Jangan lupa tempat nge-save-nya ya. Nanti tinggal dikirimkan saja file GIF hasil ekspor tadi. Oke, kita sudah masuk ke 5 soal. Apakah masih kurang soalnya? Oh, masih ya. Oke, karena belum puas ternyata. Oke, untuk satu soal lagi, ini adalah soal yang custom, artinya nanti teman-teman silahkan kreasikan sendiri. Nanti akan saya kasih contohnya. Tugasnya adalah membuat cover majalah ya. Cover majalah dengan foto kalian sebagai modelnya. Paham ya? Jadi mudah sekali. Kalian cuma tinggal siapkan nanti siapkan kertas A4 ya. Ini simple sekali.
cuman setiap orang pasti hasilnya beda ya, karena dari sinilah nanti saya akan melihat nama dan kelasnya ya. Misalnya seperti ini aja ya. Jadi nanti kertas A4 ini diisi sama foto kalian. Oke. Kalau sudah, misalnya kalian lihat misalnya cover majalah tertentu apakah punya ciri khas tertentu ya. Misalnya ada beberapa majalah yang punya frame misalnya ya. Ini saya kasih new layer dulu. Nah, misalnya ini misal ya, jadi nanti tidak usah sama persis seperti ini. Yang pasti harus ada foto kalian dan kemudian nama majalahnya dan nama kalian ya. Nah, gini misal. Misalnya nama majalahnya National Geographic misalnya ya. National Geography misalnya. Nanti bebas saja namanya apa ya, tergantung selera kalian lah ya. Nah, kira-kira kalau sudah ditambah berapa tulisan hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa mencari contoh cover majalahnya, ingin modelnya seperti apa ya. Bisa menggunakan Nat Geo seperti ini konsepnya, atau konsep majalah yang lain ya. Nanti sesuaikan juga jenis fontsnya, warnanya supaya tetap terbaca. Oke, cukup untuk tugas, bukan tugas ya, kisi-kisi UAS yang akan dikerjakan oleh kalian. Untuk jadwalnya nanti akan diumumkan menyusul ya. Yang pasti silakan dipelajari dulu supaya nanti tidak akan kesulitan saat mengerjakan UASnya. Oke, cukup sampai di sini pertemuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau selama perkuliahan ini ada yang tidak sempurna ya. Saya rasa banyak kekurangannya dalam kondisi COVID seperti ini. Semoga kita semua bisa makluminya ya, dan menjadi evaluasi ke depannya. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu. See you.